Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang keberangkatan jemaah calon haji, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi di Asrama Haji Pondok Gede. Halo, selamat siang Laksmi. Laksmi, bagaimanakah kesiapan keberangkatan di sana dan apa saja imbauan khusus bagi para jemaah calon haji yang akan berangkat tahun ini, khususnya bagi lansia? Oke, selamat siang Freddy. Saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede yang berada di kawasan Jakarta Timur. Kalau saya bisa menjelaskan kepada Anda, di belakang saya ini adalah gedung asrama. Ini gedung B, Freddy. Dan saat ini di gedung B, gedung A, dan juga gedung C, ada calon jamaah haji yang tengah beristirahat, yaitu dari kloter 29, asal dari Banten, dari Kabupaten Tangerang, lalu dari Tangerang, dari Banten, dari Serang, dan juga dari wilayah di Kabupaten Banten lainnya seperti itu. Dan saat ini ada sekitar 393 jamaah yang tadi malam baru sampai ke asrama haji ini sekitar jam 11 malam. Sekitar 3 jam mereka melakukan pemeriksaan, diantaranya pemeriksaan kesehatan, lalu juga pemeriksaan dari persyaratan dokumen seperti visa, paspor, dan juga uang 750 real seperti itu. Dan juga akhirnya mereka masuk ke asrama ini tadi malam sekitar jam 2 pagi. Nanti sekitar jam 10 malam itu mereka akan berangkat ataupun akan bertolak dari asrama haji ini menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Artinya ada sekitar 23 jam mereka beristirahat di asrama haji ini sebelum akhirnya mereka take off dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia pada besok pagi jam 4. Artinya memang cukup lama waktu mereka beristirahat saat ini, sekitar 23 jam. Dan kalau kita melihat Freddy di sebelah sana, kita bisa melihat calon haji yang saat ini tengah beristirahat. Jadi mereka di kamar itu kegiatannya ada yang zikir, ada yang sholat seperti itu, dan juga ada yang beristirahat tidur. Nah, kalau di bagian area luarnya atau bagian terasnya, di bagian depannya asrama haji ini, di depan asrama gedung B lebih tepatnya, ada yang lagi berbelanja. Di situ juga ada yang berjualan jilbab, lalu ada yang jualan mukena, minuman, makanan, kopi, dan juga lain sebagainya. Ada juga kacamata hitam seperti itu. Kalau kita melihat seperti apa kondisi di Tanah Suci, tepatnya di sekitar Madinah ataupun di Mekah, kalau saya tadi sempat melihat cuaca saat ini itu berkisar antara 29 derajat Celcius. Artinya memang cukup panas dan memang diprediksi suhu dari Tanah Suci hari ini berkisar antara 42 sampai 45 derajat Celcius. Itu bisa dibilang sangat panas, Freddy, dan memang bagi calon haji ini memang harus dipersiapkan diantaranya untuk melindungi kulit mereka, diantaranya harus pakai topi, pakai kacamata, pakai tabir surya, seperti itu. Dan juga kegiatannya bermacam-macam, Freddy. Kalau di depan asrama ini, kita bisa lihat di sebelah kanan saya ada yang lagi berbelanja air mineral. Tadi juga ada yang baru makan pagi seperti itu. Dan juga yang unik ada di sini, di depan asrama haji ini. Kalau bisa saya jelaskan kepada Anda, Freddy, di belakang saya situ, di depan saya, mohon maaf, ada penjual jasa reparasi tas. Mohon izin Pak Wiryo. Pak Wiryo, ini salah satu dari penjual jasa reparasi tas. Bapak, saya sedikit bincang-bincang dulu sama Bapak ya. Dari tadi saya melihat Pak Wiryo ini memang sibuk didatangi oleh calon haji. Jadi kalau boleh tahu Bapak tadi kegiatannya apa Pak di sini Pak? Kita sambil jongkok ya. Kegiatannya ini betulin tas yang pada putus, saling membantu jamaah haji Indonesia gitu aja. Jadi saling membantu aja gitu aja intinya. Pak Wiryo mau tanya, kalau untuk reparasi tas, memperbaiki tas, memang kualitas tasnya itu seperti apa? Artinya memang kurang kuatkah atau bagaimana Pak? Banyak yang kurang kuat satu, dan jahitannya kan namanya jahitan banyak ya, ribuan kan jadinya ya begitulah, namanya konveksi ya kan. Jadi kan ada yang putus gitu, jadi saya hanya membantu jamaah haji gitu aja. Pak, boleh tahu nggak prosesnya diapain sih Pak sebenarnya tasnya kalau boleh tahu? Ini kan tasnya memang lagi nggak ada nih ya Pak ya. Jadi Bapak masukin kancing terus dipalu gitu ya? Palu gitu. Iya itu, intinya itu kita masukin kancing terus dipalu gitu aja. Ya biar kenceng gitu, biar kuat. Kekuatannya seperti apa Pak? Dengan kancing ini dan juga dikuatin pakai geprek pakai palu gitu? Sangat kuat banget, iya sangat iya. Jadi kuat. Nah, selain reparasi tas, Bapak juga reparasi ataupun penggantian dari apa ya nih? Sabuk ya, Pak? Sabuk yang pinggang diganti,
itu kan melar jadi diganti ini, kalau ini nggak melar gitu aja. Biar kuat jadi nyaman. Jadi nggak goyang-goyang. Kalau buat tawaf, buat apa itu kenceng gitu aja. Buat sholat juga kuat gitu. Baik. Pak Wiryo mau tanya, dalam sehari ada berapa calon jamaah yang melakukan reparasi tas? Kadang-kadang nggak tentu juga sih ya. Kadang-kadang kan ada yang pasti istilah udah pengalaman yang di sana itu kebanyakan pada pasang gitu aja. Yang pengalaman berangkat haji udah berapa kali gitu kan ada juga. Itu banyak yang pasang. Jadi malah nyuruh teman-temannya suruh ganti gitu aja. Pak, boleh tahu nggak Pak untuk harga ataupun tarifnya berapa untuk penggantian tas atau penguatan tas ini? Iya, Bapak ini saya kan ya menguatkan tas ini ya belum tentu, kadang-kadang juga dapat 10 biji gitu aja. Terus ya kadang-kadang ya namanya jualan sih ya Mbak ya. Jadi kan ada rame, ada sepi gitu aja. Ini. Pak Wiryo sendiri berjualan di sini dari kapan Pak? Atau hanya tahun ini haji ini saja? Kalau saya jualan saya musim haji aja ini. Iya. Dari kapan? Dari tanggal 1 mulai kloter masuk itu saya udah mulai. Untuk tahun-tahun sebelumnya, haji sebelumnya, Bapak juga berjualan di sini? Sama juga seperti ini. Iya, betul. Iya. Artinya memang dari tahun ke tahun tasnya memang kualitasnya sama ya Pak? Sampai tahun ini pun seperti itu? Betul. Iya, seperti itu juga sama tasnya. Iya. Terima kasih Pak Wiryo. Oke, ya Freddy, kalau boleh saya jelaskan kepada Anda, pertanggal 11 Mei ini untuk embarkasi JKG di Jakarta Pondok Gede ada sekitar 60 mohon maaf kalau total ada sekitar 61.000 orang yang sudah ada di Tanah Suci dan sampai saat ini memang sudah berada di Madinah. Dan memang kalau dari imbauan dari pihak pemerintah sendiri untuk calon jamaah haji itu memang kalau untuk jamaah karena memang terkait tadi yang sempat saya jelaskan yaitu terkait cuaca, bahwa sebaiknya memang untuk jamaah haji itu sering-sering minum air putih, seperti itu imbauannya Freddy. Dan juga terkait dengan cuaca juga memakai pelindung tubuh seperti topi, kacamata, dan juga tabir surya seperti itu. Dan satu lagi adalah yang jadi diimbauan oleh pemerintah adalah sebaiknya jamaah haji itu memilih waktu yang tepat untuk beribadah, karena memang kalau mengingat suasananya terik agak kurang nyaman untuk beribadah. Seperti itu Freddy. Baik, Indrayani Laksmi, terima kasih atas laporan Anda dari Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.